Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar yang soleh solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Munis. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi SKI kelas 6 tentang Sunan Kalijaga. Tapi sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang solih-solihah, jangan lupa ibu selalu mengingatkan jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa kita terapkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan kalian hindari kerumunan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kalian mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan riwayat tentang Sunan Kalijaga. Tujuan yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan perjuangan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam, khususnya di Tanah Jawa. Anak-anakku yang solih-solihah, kalian masih ingatkan tentang Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan agama Islam, khususnya di Tanah Jawa. Anak-anakku, tidaklah mudah bagi para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Mereka butuh pengorbanan, butuh kesabaran, dan juga butuh keulatan dalam menyebarkan agama Islam. Karena pada waktu itu Indonesia, khususnya Tanah Jawa, masih dalam kekuasaan, masih dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi mereka, para Wali Songo, berpikir keras bagaimana agar supaya Islam bisa berkembang di Tanah Jawa ini dengan aman dan tanpa paksaan. Nah, anak-anak, perjuangan para wali dalam menyebarkan agama Islam dilakukan dengan berbagai macam, diantaranya dengan pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk mendidik anak-anak di bidang agama. Selain itu, anak-anak juga dilakukan melalui kesenian. Karena pada masa itu kesenian merupakan alat komunikasi untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, anak-anak, di antara Wali Songo yang menyebarkan dengan melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga. Tahukah kalian bagaimana kisah Sunan Kalijaga? Untuk mengetahui, yuk kita belajar bersama-sama tentang kisah Sunan Kalijaga. Baiklah anak-anak, kita awali dengan riwayat Sunan Kalijaga ya. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Akan tetapi beliau memiliki nama sebutan yang banyak sekali, diantaranya Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Seda Prangti. Sedangkan nama ayahnya Bupati Tuban Arya Wilatikta yang memiliki nama asli Abdul Syukur. Ibunya bernama Putri Nawangningrum. Sunan Kalijaga dilahirkan tahun 1430 Masehi. Baiklah anak-anak, kita awali dengan kisah Sunan Kalijaga ya. Sudah siap-siapkah kalian mendengarkan? Baik sekali. Anak-anak, bahwa Sunan Kalijaga ini berbeda dengan putra seorang bangsawan yang lainnya. Pada masa mudanya, beliau memiliki jiwa yang bebas dan sederhana. Beliau suka bergaul dengan banyak orang dari kalangan rakyat jelata sampai kalangan bangsawan. Karena gemar bergaul dengan semua kalangan, Raden Syahid mengetahui keadaan dan permasalahan yang ada di masyarakat kecil.
Banyak penderitaan yang dialami rakyat jelata akibat tekanan pajak. Hal ini membuat Raden Syahid memberitahu kepada ayahnya agar mengatasi penderitaan rakyat. Namun ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya beliau membantu meringankan penderitaan rakyatnya dengan caranya sendiri. Raden Syahid merampok harta orang-orang kaya yang kikir, kemudian diberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Perbuatan Raden Syahid diketahui oleh ayahnya. Dan kemudian dihukum diusir dari istananya. Ini tidak membuat Raden Syahid berhenti untuk membantu orang miskin dan dengan tetap merampok harta orang kaya yang kikir. Raden Syahid memilih tinggal di hutan Jatiwangi yang terkenal dengan sebutan Lokajaya, yang artinya penguasa wilayah. Nah, di hutan sinilah tempat Raden Syahid berkuasa. Raden Syahid tetap merampok dengan tujuan membantu rakyat jelata. Sampai akhirnya bertemulah beliau dengan Sunan Bonang yang juga akan dirampoknya. Sunan Bonang yang akan dirampok menunjukkan kekuasaan Allah kepada Lokajaya dengan mengubah buah aren menjadi emas. Sunan Bonang juga menasihati Lokajaya dengan mengatakan jika yang dilakukan Lokajaya adalah sama dengan mencuci pakaian dengan air kencing, karena Lokajaya bersedekah dengan harta yang tidak halal, yaitu dari harta rampokan dan curian. Lokajaya sangat terkejut dan tercengang mendengar kata-kata Sunan Bonang tersebut. Ketika Lokajaya tercengang, tiba-tiba Sunan Bonang menghilang dari pandangannya. Lokajaya kemudian mengejarnya, namun Sunan Bonang yang dikejarnya sudah tidak terlihat. Lokajaya berpikir bahwa yang dihadapinya adalah orang yang berilmu tinggi, karena tidak mungkin seorang yang tua berlari begitu cepat dalam waktu sekejap, dan tidak dapat dikejarnya. Dia belum tahu jika yang dikejarnya adalah Sunan Bonang. Dengan segala usaha, Lokajaya terus mengejar Sunan Bonang sampai akhirnya bertemu. Lokajaya berkeinginan untuk berguru kepada Sunan Bonang dan menyampaikan keinginannya tersebut. Sunan Bonang menerima Lokajaya namun dengan syarat, yaitu menunggui tongkat yang akan ditancapkan Sunan Bonang dan tidak boleh kemana-mana sampai Sunan Bonang kembali. Lokajaya menerima syarat tersebut. Kemudian Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan meninggalkan Lokajaya. Lokajaya kembali tercengang melihat sang guru ketika meninggalkannya. Beliau melihat Sunan Bonang menyeberang sungai dengan berjalan di atas air dan tidak terjatuh. Kakinya pun tidak basah dengan air sungai. Lokajaya kagum dan yakin jika dia berguru kepada orang yang tepat. Lokajaya menjalankan tugasnya dengan baik. Dia menunggui tongkat gurunya dengan sabar. Lokajaya berdoa kepada Allah seperti doa Ashabul Kahfi, yaitu ditidurkan dalam waktu yang lama. Lokajaya pun tertidur ketika menunggu tongkat gurunya. Selama hampir 3 tahun, Sunan Bonang kembali menemui Lokajaya yang sudah dipenuhi rerumputan dan akar yang merambati tubuhnya selama penantian. Sunan Bonang membangunkan Lokajaya dengan mengumandangkan azan. Lokajaya terbangun dan setelah membersihkan tubuhnya, Sunan Bonang membawa Lokajaya ke Tuban untuk dididik ilmu agama. Lokajaya diberi gelar Sunan Kalijogo, artinya orang yang menjaga sungai, karena Lokajaya pernah menjaga tongkat gurunya di tepi sungai.
Nah, anak-anak, demikian tadi kisah Sunan Kalijogo. Selanjutnya, Sunan Kalijogo bertugas menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Tuban. Selanjutnya, bagaimana cara dakwah Sunan Kalijogo? Perhatikan bahwa Sunan Kalijogo pertama mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Yang kedua, melalui pertunjukan seni yaitu pertunjukan wayang yang bercorak Islam, melalui tembang-tembang yang digubah sendiri diantaranya adalah lir-ilir dan sebagainya. Berdakwah secara keliling dari daerah ke daerah yang lain dengan bekal keahlian sebagai dalang, pengubah tembang, perancang alat pertanian, penasihat sultan, dan lainnya. Yang ketiga, menjadi guru rohani baik yang disampaikan secara terbuka maupun tertutup. Beberapa peninggalan Sunan Kalijogo diantaranya yaitu desain baju Sunan Kalijogo yang sekarang masih ada, bangunan Masjid Agung Demak, dan kesenian yaitu wayang kulit, seni lukis, seni gamelan, seni sastra, dan lain sebagainya. Seni sastra yang paling terkenal adalah lagu lir-ilir. Anak-anak bisakah menyanyikan lagu lir-ilir? Yuk kita coba menyanyikan lagu bersama-sama ya untuk lir-ilir ya. Nah, anak-anak, dari kisah Sunan Kalijogo tadi, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran? Iya, bagus sekali ya. Di antaranya adalah kita harus bersikap sederhana. Kemudian kita juga harus peduli kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang ketiga, kita haruslah bersabar dalam menuntut ilmu. Kita juga harus selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus mau mendengarkan nasihat yang baik dari siapapun juga. Dan kiranya itu yang dapat kita ambil hikmah dari kisah Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan tugasnya. Tulislah informasi penting yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.